Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya, Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya terkait P3K 2024 ya, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu tentang honorer masih saja beritanya sama Bapak Ibu ya. Jadi ada update terbaru ini dari jpnn.com hari ini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa masih ada honorer non database BKN selamat meski gagal P3K 2024. Rabu 29 Januari jam 6.09 tadi Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa untuk di tahap 2 ini ya kan, teman-teman bisa perhatikan kalau di tahap 2 ini memang ada yang database ya kan, ada database BKN, ada yang non. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu ya, nasibnya nanti seperti apa. Karena untuk yang database BKN itu tidak ada masalah, ya kan. Karena misalkan teman-teman nanti tidak ada formasi, ya kan, tidak ada formasi, nanti larinya langsung ke P3K paruh waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi larinya nanti ke P3K paruh waktu. Nah, untuk yang non ini insya Allah nanti ada semacam regulasi tambahan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat beritanya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan para honorer untuk non database BKN yang sudah mengabdi minimal 2 tahun diberi kesempatan mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2. Dan nanti permasalahannya itu sama tentang ketersediaan formasi. Jadi kalau nanti misalkan ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada formasi, nanti mungkin ada regulasi tambahan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada formasi, nanti kalau di paruh waktu itu nanti jatuhnya ke honor database BKN. Tapi kalau tidak ada formasi, untuk yang non database ini bagaimana? Nah, ini kita tunggu regulasi tambahannya, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Nanti semoga juga ada regulasi khusus untuk yang non database itu akan diarahkan juga ke P3K paruh waktu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa namun hingga saat ini itu tidak jelas bagaimana nasib honorer non database BKN yang tidak lulus seleksi nanti. Artinya tidak lulus ini apa? Nah, artinya tidak lulus ini teman-teman ini tidak tersedia formasi ya kan? Tidak ada formasi di daerahnya teman-teman tentunya ya. Nah, nanti tentunya kita membutuhkan regulasi khusus ya untuk non database supaya nanti tetap terakomodir ya kan untuk P3K paruh waktunya seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hingga saat ini itu belum ada ya Bapak Ibu regulasi secara khusus untuk mengatur nasib honorer non database BKN yang gagal seleksi P3K 2024. Bahkan Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu hanya mengatur secara umum bahwa mulai 2025 hanya dikenal 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Nah, tentunya untuk teman-teman yang notabene itu sudah database itu sangat aman sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah masuk ke database ini sangat aman. Artinya meskipun nanti tidak ada formasi, teman-teman ini nanti tetap diarahkan ke P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada para honorer non database BKN ini juga tidak punya peluang nih diangkat jadi P3K paruh waktu. Tapi ini selama belum ada regulasi khusus. Kalau nanti ada regulasi khusus, insya Allah akan diakomodir untuk P3K paruh waktunya Bapak Ibu ya, seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kemampuan LP nomor 16 telah mengatur secara gamblang nih mengenai kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dan nanti kriterianya itu harus benar-benar database. Nah, ya kan itu. Pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu ya. Persoalannya itu teman-teman itu ada yang non database BKN. Bahkan pada diktum kelima Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga dinyatakan nih bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN. Apakah dengan demikian para honorer non database ini akan dirumahkan? Nah, tentunya tidak Bapak Ibu ya, karena ini mungkin nanti teman-teman ini tetap bekerja ya Bapak Ibu ya, tetap bekerja seperti biasa karena ada undang-undang yang mengatur itu tidak boleh ya kan, tidak boleh. Nah, tidak boleh mem-PHK secara sepihak untuk teman-teman honorer yang notabene itu belum mendapatkan formasi seperti itu. Ya semoga saja nanti ada regulasi khusus ya Bapak Ibu ya.
Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa belum ada regulasi ya. Belum ada regulasi yang menjadikan rujukan Pemda untuk dijadikan pedoman apa yang harus dilakukan. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan nanti Kepala Badan Kepegawaian adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya. Bahkan beliau ini secara terang-terangan mengaku belum tahu bagaimana nasib honorer non-database yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Jadi nanti mungkin akan diarahkan ke P3K pada waktu atau bagaimana kita juga belum tahu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hanya honorer yang database BKN aja yang akan diangkat menjadi P3K pada waktu jika tidak lulus seleksi. Untuk ASN yang tidak daftar, ini menunggu ya Bapak Ibu ya. Kami akan menunggu kebijakan dari pusat apakah mereka bisa diusulkan atau tidak. Nah, tentunya kalau berdasarkan UU nomor 16 syaratnya itu harus database. Kalau nggak database gimana Kak? Ya belum bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Dan bahkan di sini ada spekulasi bahwa honorer non database itu akan di-outsourcingkan. Nah, ini tapi belum jelas juga Bapak Ibu ya. Ini belum pasti, perlu Bapak Ibu ketahui ini belum pasti. Bisa saja nanti ada regulasi khusus untuk yang P3K tahap 2 ini yang notabene non database bisa saja paruh waktu juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berbeda dengan di Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu ini sudah ada kepastian honorer non database itu akan dirumahkan. Nah, ini sekali daerah Kabupaten Muko juga menyatakan pihaknya merumahkan itu tidak masuk dalam database BKN. Memang yang menjadi prioritas itu adalah database BKN. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui memang yang menjadi prioritas utama itu adalah honor database. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang non database mungkin menggunakan sistem antrian atau gimana kita juga belum tahu. Seperti itu. Dan bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sementara untuk honorer database BKN yang tidak lulus seleksi tahap pertama sesuai petunjuk BKN itu akan diarahkan ke P3K paruh waktu seperti itu. Bahkan yang di luar itu Bapak Ibu ya perlu perhatikan bahwa yang di luar itu tentu sangat disayangkan nih, dan kita ingat juga organisasi perangkat daerah atau OPD terkait honorer non database ketentuannya dirumahkan. Ini saat dihubungi di Muko Selasa kemarin. Dia juga mengatakan bahwa jalan satu-satunya untuk tenaga honorer non-database itu adalah dipekerjakan sebagai outsourcing bagi tenaga yang dibutuhkan seperti sopir, cleaning service, dan penjaga malam lainnya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa memang ini suatu dilema ya kan, formasi juga tidak ada, regulasi juga belum ada. Nah, tentunya kita tunggu regulasi susulan untuk yang non database seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini pengangkatan tenaga outsourcing itu sesuai arahan BKN juga Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan OPD. Bahkan Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN ini juga menjelaskan tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga honorer non database di daerah tersebut. Nah, ini ada pernyataannya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jelas sih. Jumlahnya bisa jadi bertambah atau berkurang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan OPD atau unit kerja karena pengangkatan mereka tidak melibatkan BKPSDM untuk non database ya. Sabar saja Bapak Ibu ya, nanti semoga saja ada kebijakan tambahan mengenai teman-teman yang non database itu jangan sampai dirumahkan lah. Kasihan Bapak Ibu ya. Jadi semoga saja nanti ada regulasi khusus yang mengatur honor non database supaya tetap diarahkan juga ke P3K paruh waktu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Burkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.